Horas Indonesia, kami berbincang dengan pengurus dan penasehat Yayasan Joro Boraspati Meditasi dengan Polmas Sihombing dan Amang Sirait. Bang, tolong jelaskan apa isi Yayasan Joro Boraspati Meditasi ini? Ini kan belum biasa didengar orang Batak. Penting kita jelaskan agar orang Batak juga tahu gitu. Ya. Sedikit jelaskan latar belakang hadirnya Yayasan Joro Boraspati Meditasi. Itu bermula dari pertemuan orang-orang yang tanpa sengaja atas kehendak alam bertemu dan berkunjung bersama ke tanah Batak, leluhur Batak, titik nol Batak, yaitu Gunung Pusubuhit. Pertemuan tersebut berproses sedemikian rupa, akhirnya melahirkan sebuah buku meditasi Batak, Hohom Merhahomion. Dan buku itu mengalir sedemikian rupa untuk menjelaskan ternyata kehidupan leluhur Batak itu sangat dekat dan sangat percaya kepada Tuhan, Sang Pencipta alam semesta yang disebut oleh orang Batak di Batamula Jadi Nabolon, karena leluhur Batak mengatakan seluruh kehidupan ini atas kehendak Tuhan. Sudah pargulmiton ningolu nijol mau saguru di Tuhan itu. Ya. Jadi artinya bahwa orang Batak itu sebelum agama masuk memang orang spiritual gitu. Nah, itu yang sampaikan ke kita dan kita bersepakat untuk menerbitkan buku itu sebagai pintu awal untuk menjelaskan bahwa leluhur Batak itu adalah orang spiritual dan dia berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta yang diyakini di Batamula Jadi Nabolon melalui doa tonggo, doa batin, meditasi, kontemplasi, dan berproses sedemikian rupa. Dan dalam perjalanan bertemu dengan beberapa orang lagi, kawan-kawan, akhirnya sampai kepada 7 orang. Sesudah 7 orang berkunjung lagi ke Pusubuhit, kita mendapat warisan lah dari leluhur kita. Ternyata ada praktek meditasi Batak yang disebut namanya Hohom Mangeol Hipas. Yang menyebutkan nama itu juga bukan kita. Itu adalah pemberian yang diberikan kepada kita pada saat kita berdoa hening di sana. Dan dikasih juga lagunya, dikasih juga makna, artinya segala macam. Dan sesudah kita pelajari sedemikian rupa, ternyata bahwa meditasi Batak Hohom Mangeol Hipas itu menghadirkan kehidupan yang sehat secara fisik dan mental dan membuat kita berperilaku kasih dan damai. Oleh karena itu kita tambah semangat untuk memasyarakatkan ini dan mensosialisasikan untuk dikenal orang Batak, diketahui orang Batak, dipraktekkan orang Batak dan diperoleh buahnya sehingga hidupnya menjadi sehat, kasih dan damai. Itulah yang kita launching pada hari ini. Oke. Nah, Mungkin ke Pak Sirait. Ini kan sudah dilembagakan. Disebut Yayasan Joro Boraspati Meditasi. Tentu ini kan punya produk meditasi ini, termasuk tadi buku produk dari kontemplasi proses semua diskusi-diskusi dari teman-teman 7 orang tadi. Akan menjadi perbincangan di orang Batak khususnya. Kira-kira apa tantangan dan kesiapan mental dari pengurus, khususnya penasehat, bahwa tidak biasa, karena biasanya kan yang tidak biasa itu akan kontroversi begitu. So, kalau dibilang tantangan, this is the big challenge buat kita, sebenarnya buat orang Batak. Jadi degradasi dari culture itu sudah banyak kita lihat dan juga kita dengar dalam acara kita. Bagaimana dalam Manotor, dalam Margondang pun mereka yang Margondang di tempatnya itu terkadang terlupakan. Jadi disiplin dalam budaya yang menurut saya yang harus
pakemnya itu dilestarikan. Jadi tadi beda bahwa orang berkreatif, tapi budaya itu adalah melestarikan. Dua binatang yang berbeda yang sebenarnya kalau challenge melestarikan, challenge sustainability itu ada di sana. Nah, whirlwind gangguan-gangguan mengenai budaya itu muncul tadi lah seperti tadi ya, bahwa kita tidak melihat bahwa kreatif yang terjadi ulos dalam bentuk fashion misalnya tadi, tarian dalam bentuk kesenangan, ya. Bukan kita anggap itu salah, tapi kita mendudukkan bahwa Batak itu dan budaya seperti apa. Nah, kami bertuju seperti yang disampaikan tadi oleh Polmas itu, saya juga masuk mungkin di mid or terakhir begitu ya. Bagaimana saya melihat bahwa teman-teman yang sudah mendahului dalam melihat satu kesempatan untuk mengambil bagian dalam melestarikan budaya. Gitu. Kalau tadi dalam bentuk pertama produk itu adalah buku. Nah, hari ini kita tuh membangun namanya satu produk baru yang justru tadi 11 step dari Pohon Mangeo Kipas. Dan websitenya ya? Ya. Jadi website itu adalah bagian dari kita mempromot dan mengkomunikasikan itu. Gitu. Jadi tapi gerakan dari 11 steps ini yang menurut saya adalah menjadi produksi dari kita bangsa Batak gitu. Yang kita juga temukan di Tanah Batak, yang kita ingin melihat bahwa tidak hanya untuk di Tanah Batak, karena di Tanah Parseran itu bangsa Batak ada di mana-mana. Nah, kalau challenge-nya adalah harusnya bahwa produk yang sudah dibangun lewat tadi buku, kemudian hari ini dengan 11 step, kami meyakini kami akan menghasilkan produk-produk yang lain yang akan related terhadap ekosistem bagaimana melestarikan budaya Batak. Tentu tantangan kedua adalah kita melihat bahwa kami bertujuh tidak bisa menggerakkan ini dengan menjalankan ini dengan relax begitu. Tapi dalam acara tadi kita bisa melihat sendiri bahwa kolaborasi itu menjadi penting sebenarnya buat Joro Boraspati Foundation ini. Ya, jadi bagaimana tadi kita menginvite orang-orang yang leader gitu ya, yang writer, yang menulis. Juga tadi beberapa kesaksian yang bahkan disampaikan oleh tadi Iko Juwita Manurung mengenai her background sebagai orang religi, tapi melihat bahwa antara agama dan budaya itu memang still exist gitu. Jadi bukan meniadakan. Nah, ini yang menurut saya jadi kata penting kita, bahwa Joro Boraspati pun harus berkolaborasi dengan siapapun yang menjadi expertise, yang mempunyai kompetensi terhadap budaya ini dengan baik, supaya kita bersama-sama mampu melestarikan budaya Batak buat kita semua. Karena ini adalah aset, ya. Ini aset kita. Jadi ini bukan hanya aset bangsa Batak, tapi ini adalah aset nasional. Mungkin terakhir ke Pak Sirait. Oh, karena situasi kita, keadaan kita ini kan kita hidup dalam budaya hedonis, konsumeris. Orang yang dianggap berhasil, sukses itu kan kategori yang sudah mencapai ya jabatan, mencapai materi yang ya orang kaya lah begitu. Tapi kalau kita kembali diskusi yang kita bicarakan di Joro Boraspati ini kan kita menyadari bahwa kita bukan hanya makhluk ekonomi tapi moral juga, bahkan manusia spiritual. Gitu. Ini kan perlu semangat, spirit, kekuatan untuk menggelorakan semangat Joro Boraspati ini. Tentu bagaimana panitia atau pengurus yayasan nanti mendorong sebagai penasehat agar ini bisa bestari, perlu sokongan materi tentu untuk mensuarakan. Budaya itu sebenarnya adalah aset. Jadi kalau aset itu adalah layak diinvestasi. Jadi justru harusnya melihat budaya itu sebagai satu investasi, tentu akan menghasilkan bisnis. Jadi tidak melihat bahwa budaya itu adalah cost center. Kita bisa melihat event ini walaupun small, sebenarnya bisa dijual dengan harga dengan sesuatu yang baik. Generasi muda tadi mengatakan bahwa now we know well about that culture. Jadi dia mulai mengerti dengan apa, ngeliatin expert yang ada di depan dia. Sebenarnya ini adalah justru yang terjadi, banyak yang ditiadakan. Nah, kita sekarang menghadirkan. So this is the stage buat Joro Boraspati sebenarnya melihat justru ada kesempatan kalau we are talking about the business. Tapi kita punya tujuan adalah sustainability dan kelestarian ini
So we believe dengan buku kita writing karena bisa mudah ya dimiliki, tidak harus bentuk hard copy tapi soft copy juga. Secondly, we have the product. Tadi kita punya produk yang harusnya menjadi bagian dari sesuatu yang kita serve others. Nah, meditation sebagai bagian produk sebenarnya ini adalah bagian, bukan hanya kesehatan, tapi kita bisa melihat ya bagaimana India, bagaimana China. Sementara hari ini kita tahu meditation di Bali. Iya. Ya. It's not just only the Bali, barangkali it's not just only Batak, Toraja, Papua juga punya. Nah, kenapa? Spiritual tadi yang sebenarnya ditiadakan mungkin dalam tanda kutip dalam budaya karena ada modernisasi. Nah, the voice kan biasanya begini, semakin banyak orang berbicara yang A yang diikutin. Mungkin kita akan mengembalikan, mari kita bicara mengenai the old cultural kita terhadap banyak orang, terhadap para generasi muda terutama. So bukan kita harus melakukan switching terhadap teman-teman yang sudah senior, tapi muda adalah menjadi bagian dari tantangan kita yang harusnya memang kita melihat ini adalah sebagai cost, sekali lagi tidak, karena bahwa ini adalah menjadi knowledge baru, ya kita bisa melihat menjadi ilmu baru, dan ilmu itu ada biayanya, berarti ada harganya. Kita bisa melihat bagaimana Kanada hari ini misalnya sangat punya pride dengan namanya India. Ya, dia punya 4.700 Indian. Mereka negara bagus, mereka negara besar, mereka negara modern. But they are back again to the cultural. Ya, India tetap punya culture yang sangat baik. Dan saya yakin bahwa kita Batak, kita Indonesia yang selalu dibilang budayanya sedemikian banyak lewat bahasa, tulisan, dan lain-lain. Justru ini adalah kesempatan buat Joro Boraspati melakukan sesuatu. Nah, buat investor ini adalah impact investment. So we are talking about the cultural. Kalau UN bicara mengenai PBB dengan sustainability, impact investment ataupun SDG, ini adalah bagian dalam social dan environment. Jadi kita percaya bahwa Joro Boraspati mempunyai roadmap dan mempunyai vision yang tepat dan baik menjadi social business. We are not talking about the profit, tapi social ada di kita dulukan, tapi kita juga ingin menghasilkan sesuatu buat siapapun manusia yang ada di tanah Batak, di Indonesia, dan kita percaya harus bisa di. Oke, terima kasih Pak Sirait. Mungkin terakhir ke Pak Sihombing sebagai orang yang dipercayakan menjadi ketua dari yayasan ini, Yayasan Joro Boraspati Meditasi ini. Tentu ini ide awal, kalau kita sebut tadi ini ilham yang diberi Tuhan untuk ternyata ada mutiara yang selama ini terkubur yang harus kita angkat kembali begitu. Apa kira-kira ke depan program-program yang, karena ini kan di pundaknya Bang Sihombing, kira-kira program-program apa ke depan? Iya, jadi kita harus menyadari, harus kita membangun kepada generasi muda lah. Generasi muda, baik yang di Bonapasugit maupun yang di luar Bonapasugit, untuk mengenal kembali, mempelajari kembali kehidupan, budaya, tradisi leluhur kita. Sehingga melalui kegiatan-kegiatan leluhur itu, tradisi, budaya, segala macam, mereka bisa mempelajari, mengetahui yang sebenarnya. Ya, jadi kita akan membuat ya mungkin nanti pelatihan, ada diskusi, ada festival, ya pendekatan-pendekatan, ada lomba, ada gerakan yang kita mau sampaikan ke sekolah mungkin ya, kenapa tidak gitu ya? Karena di kalangan orang-orang tertentu juga meditasi itu sudah masuk sekolah. Ya. Tapi kita memang harus mampu meyakinkan kepada mereka bahwa tujuannya itu adalah baik untuk diri anak itu dan untuk kehidupannya gitu loh. Nah, ini yang harus kita pelan-pelan kita kenalkan. Seperti tadi kita kan banyak belajar ya, banyak. Ternyata saya sekarang menyadari kehebatan orang Batak yang ada saat ini di Indonesia ini bukan kekuatan pribadi itu, tapi karena ada genetik orang hebat itu di dalam dirinya sehingga dia bisa seperti itu. Namun karena tadi dunia materi sudah menguasai kita, konsumerisme, kadang kita menganggap kita sukses menjadi jenderal ataupun menjadi pengusaha ataupun menjadi orang kaya oleh karena kita. Padahal sejatinya belum tentu.
Oleh karena itu, alangkah baiknya kita akan mengajak semua pihak nanti, komunitas segala macam, untuk kita kembali ke rel itu. Nah, tanpa harus meniadakan soal kepercayaan A, si B, segala macam, itu urusan masing-masing. Ini yang kita harus perlu katakan, karena kita pun bisa belajar juga dari orang lain kan, gitu loh. Jadi soal keimanan itu masing-masing. Ya, kita tidak mengintervensi keimanan orang, tapi kita mengatakan inilah diri sejati Batak, Batak Nahohom, yang bisa lebih bagus lagi memberikan kontribusi bagi si bangsa dan negara ini. Kira-kira begitu, Pak. Baik, terima kasih. Demikian bincang-bincang kami dengan Ketua Yayasan Joro Boraspati Meditasi dan penasihatnya, pembimbing. Pak Sirait. Pembina ya. Terima kasih. Oke, Boras.